Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Fari Ferdiansyah dari kelas 12 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan konvensi energi dari mesin. Energi dari mesin dalam engine merujuk kepada proses mengubah suatu bentuk energi dan menjadi bentuk energi lain yang lebih berguna, terutama dalam konteks mesin dan mengubah sistem mekanik. Komponen-komponen dan fungsi di dalam mesin ini yaitu pertama ada piston, yaitu berfungsi untuk mengubah volume silinder dan mengeluarkan tenaga. Yang kedua ada blok silinder, yaitu tempat terjadinya pembakaran di dalam silinder. Yang ketiga adalah crankshaft. Crankshaft itu yang mengubah gerakan putar menjadi tenaga. Lalu ada flywheel, yaitu untuk menjaga stabilitas putaran mesin dan menyimpan energi mekanik. Yang kemudian ada camshaft, yaitu untuk mengatur durasi naik turun katup. Yang terakhir ada timing chain, yaitu untuk mensinkronkan antara putaran power cycle dan camshaft. Yang terakhir adalah connecting rod, yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar atau rotasi. Yang terakhir adalah connecting rod. Connecting rod yaitu mengubah gerakan putar menjadi gerakan tenaga. Yang terakhir adalah cara kerja sistem mesin 4 langkah, yaitu pertama langkah hisap. Saat langkah hisap, piston bergerak bawah ke TNB dan saat itu flap katup in membuka dan menghisap campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Yang kedua adalah langkah kompresi. Saat langkah kompresi, piston naik ke atas dan merapatkan campuran udara dan bahan bakar yang ada di dalam ruang bakar. Dan langkah ketiga, saat langkah ketiga busi membersihkan api dan udara dan bahan bakar yang terkompresi di dalam ruang silinder terbakar dan mendorong piston ke bawah. Yang terakhir adalah langkah buang. Langkah buang yaitu saat piston naik ke atas dan klep X membuka. Selanjutnya yaitu konversi energi baterai, yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Komponen-komponen dan fungsinya, yaitu pertama ada aoda. Aoda terbuat dari timbal dan berfungsi sebagai elektronegatif tempat terjadinya reaksi oksidasi dan saat baterai mengeluarkan arus listrik. Dan kedua yaitu katoda. Katoda atau elektroda positif terbuat dari plumbum dioksida dan berfungsi sebagai elektroda positif tempat terjadinya saat baterai mengeluarkan arus listrik. Dan yang ketiga yaitu elektrolit, yaitu campuran yang ada di dalam air, campuran asam sulfat dan air, dan berfungsi sebagai media yang memungkinkan aliran antara anoda dan katoda sehingga terjadinya reaksi yang menghasilkan arus listrik. Yang terakhir adalah cara kerjanya, yaitu reaksi elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu konversi energi starter, yaitu proses pengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghidupkan mesin kendaraan. Komponen-komponennya yaitu terdiri dari solenoid starter, yaitu sebagai saklar elektromagnetik yang menghubungkan arus listrik dan baterai ke motor starter dan menggunakan pinion gear untuk terhubung ke flywheel. Yang kedua ada motor starter, yaitu untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar flywheel. Dan yang ketiga ada amateur,
yaitu bagian motor starter yang berputar dan menghasilkan energi putaran. Yang kelima yaitu file coil, yaitu bagian yang menghasilkan medan magnet di sekitar armatur untuk menggerakkan armatur. Yang kelima adalah kamutator. Yang kamutator yaitu saklar yang mengubah arah aliran listrik pada armatur untuk putaran yang lebih stabil. Yang kelima ada brush atau sikat starter sebagai pengantar arus listrik dari pilot coil ke kamutator atau armatur. Dan yang kelima ada pinion gear, yaitu gigi kecil yang terhubung ke solenoid dan terhubung dengan rasio gigi. Yang terakhir adalah cara kerja, yaitu saat kunci kotak diputar ke arah start, maka arus listrik dari aki akan melalui fuse dan relay menuju terminal S di starter kendaraan. Listrik di terminal S akan menggerakkan magnetic switch menjadi on, sehingga arus listrik yang besar dari aki akan mengalir melalui kabel menuju terminal D. Magnetic switch mendorong roda gigi di mesin, lalu listrik di terminal B mengalir ke terminal M untuk membuat komponen dalam starter berputar sekaligus memutar roda gigi yang terikat dengan mesin. Dan yang terakhir adalah konversi energi alternator, yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Yang kedua adalah komponen alternator, yaitu yang pertama adalah rotor. Rotor yaitu bagian yang berputar dalam starter dan menghasilkan medan magnet. Rotor terdiri dari kumparan kawat yang dialiri arus listrik untuk medan magnet, dan putaran rotor kemudian memotong stator dan menghasilkan arus listrik. Yang kedua adalah stator, yaitu bagian yang diam dan melengkapi rotor. Yang kedua yaitu berisi kawat dan akan memotong medan magnet. Dan yang ketiga adalah ketika rotor diputar di medan magnet akan memotong rotor dan menghasilkan arus bolak-balik. Yang keempat adalah deda. Deda yaitu fungsinya berarti mengarahkan arus AC yang dihasilkan dari starter menjadi DC. Dan yang keempat ada regulator tegangan, yaitu untuk mengatur tegangan keluaran alternator agar tetap stabil. Dan yang terakhir adalah cara kerja alternator. Alternator bekerja dengan mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik. Proses ini memanfaatkan prinsip elektromagnetik. Saat puli alternator berputar, rotor yang berputar menghasilkan medan magnet sehingga dapat menghasilkan arus listrik AC yang kemudian diubah menjadi DC oleh dioda. Sekian dari penjelasan konferensi energi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.